Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Suci Ramadhani dengan NPM 23411158 dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah bangunan suci berbentuk kubus yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Bangunan ini terletak di dalam Masjidil Haram di Mekah dan dijadikan kiblat sholat bagi umat Islam serta tempat tawaf pada waktu menunaikan ibadah haji dan umroh. Ka'bah merupakan pusat arah kiblat umat Islam di dunia ketika melaksanakan sholat atau ibadah lainnya. Dalam sejarahnya, Ka'bah merupakan bangunan yang sangat penting dan sangat dihormati oleh masyarakat Mekah dan mereka yang tinggal di sekitarnya. Sebelum Islam datang, Ka'bah menjadi pusat peribadahan, ekonomi, sosial, budaya, dan seni masyarakat Mekah dan sekitarnya. Sementara setelah Islam datang, Ka'bah menjadi titik temu seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Mereka berbondong-bondong datang ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu haji, di samping ibadah umroh. Sama seperti rumah pada umumnya, Ka'bah juga memiliki pintu, kunci dan gembok, talang, dinding, dan lainnya. Setiap saat, Ka'bah ditutup dan tidak terkunci. Tidak sembarang orang bisa masuk Ka'bah, karena hanya orang-orang tertentu sajalah yang diizinkan Raja Arab Saudi sebagai pelayan Mekah Madinah yang diizinkan masuk ke Ka'bah. Pada masa Nabi Muhammad berusia 30 tahun atau sekitar 600 Masehi dan belum diangkat menjadi Rasul pada saat itu, bangunan ini diselamatkan kembali akibat banjir bandang yang melanda kota Mekah pada saat itu. Sempat terjadi tabrakan antara kepala suku dan kabilah ketika hendak meletakkan batu Hajar Aswad pada salah satu sudut Ka'bah, namun berkat penyelesaian Muhammad, berlian itu berhasil terselesaikan tanpa pertumpahan darah dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Pada menjelang Muhammad diangkat menjadi nabi sampai kepindahannya ke kota Mekah, bangunan Ka'bah yang semula rumah ibadah agama tauhid, ajaran Nabi Ibrahim, telah berubah menjadi kuil pemujaan bangsa Arab. Di dalamnya terletak sekitar 360 berhala atau patung yang merupakan pergantian tuhan-tuhan politeisme bangsa Arab ketika masa kegelapan pemikiran atau jahiliyah. Padahal, sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang bangsa Arab dan bangsa Yahudi, serta ajaran Nabi Musa terhadap kaum Yahudi, Allah Sang Maha Pencipta tidak boleh dipersekutukan dan disembah bersamaan dengan benda atau makhluk apapun jua, dan tidak memiliki perantara untuk menyembahnya, serta tunggal, tidak ada yang menyerupainya dan tidak beranak dan tidak diperanakan. Ka'bah akhirnya dibersihkan dari patung-patung agama politeisme ketika Nabi Muhammad memerdekakan kota Mekah tanpa pertumpahan darah dan dikembalikan menjadi rumah ibadah agama tauhid atau Islam. Selanjutnya, bangunan ini diurus dan dipelihara oleh Bani Syaibah sebagai pemegang kunci Ka'bah dan administrasi serta pelayanan haji yang diatur oleh pemerintahan, baik pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah Turki, sampai saat ini yakni pemerintahan kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan dua kota suci, Mekah dan Madinah. Selama lebih dari 16 abad, bahkan sebelum Islam datang, anak cucu Qusay bin Kilab bin Murrah merupakan orang yang ditugaskan untuk merawat Ka'bah, termasuk yang menyimpan kuncinya. Memang, pada saat itu, Qusay menduduki jabatan Al-Sadanah, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pakaian dan kunci Ka'bah. Qusay menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya, Abdul Al-Dar, lalu Abdul Al-Dar menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya. Dan begitu pun cucu-cucunya selalu menyerahkan kunci Ka'bah kepada anak pertamanya.
Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Pada saat peristiwa penaklukan Mekah atau Fatu Makkah, kunci Ka'bah diambil paksa Ali bin Abi Thalib dari tangan Utsman bin Talha untuk membuka Ka'bah. Segera pada saat itu, Abbas bin Abdul Muthalib meminta kepada Rasulullah agar kunci Ka'bah dijaga keluarganya. Namun, Rasulullah tidak mengabulkannya. Bahkan, Rasulullah mengembalikan kunci itu kepada Utsman bin Talha. Hal ini dilakukan Rasulullah setelah menerima wahyu surat An-Nisa ayat 58. Lalu, Utsman bin Talha mewariskan kunci Ka'bah itu kepada saudaranya Syaibah. Hingga hari ini, kunci Ka'bah dipegang oleh cucu keturunan Bani Syaibah. Dalam sebuah video yang beredar, seorang Syekh Bani Syaibah, Salih Syaibah, menampilkan kunci Ka'bah dan pintu Taubat. Anak cucu keturunan Bani Syaibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta merawat kiswah atau kelongsongnya. Perlu diketahui bahwa bagian dalam Ka'bah dicuci 2 kali dalam 1 tahun dengan menggunakan air zam-zam dan air mawar. Biasanya proses itu dilakukan pada bulan Sya'ban dan Muharram. Sementara itu, kunci Ka'bah terbuat dari nikel dan memiliki panjang 35 cm. Kunci tersebut dilapisi dengan emas 18 karat. Kunci itu juga sudah mengalami beberapa perubahan dan terakhir pada November 2013. Di Turki, ada sebuah museum yang menyimpan 48 kunci dengan bentuk yang berbeda-beda. Sementara di Arab Saudi ada 2 replika kunci yang terbuat dari emas murni. Merujuk buku Mekah, Kota Suci, Kekuasaan, dan Teladan Ibrahim, dulu suku Quraisy membagi 3 jabatan untuk memperbaiki pengelolaan kota Mekah. Pertama, Al-Sadana. Jabatan ini bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan menjaga kunci Ka'bah. Qusay bin Kilab adalah orang yang ditugaskan untuk mengisi pos ini. Kedua, Al-Shikaya, posisi yang terbentang menyiapkan udara dan kebutuhan pokok lainnya untuk mereka yang berziarah di Ka'bah. Terakhir, Al-Rafadah, mereka bertugas untuk menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi para jamaah yang datang ke Ka'bah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.